Mari kita sama-sama siapkan hati kita, mari kita angkat pujian, siapkan hati ke Tuhan. Mari kita membangun hati yang penuh tertuju pada Tuhan. Biar Tuhan mengembangkan hati pikiran kita, kita dapat menerima firman-Nya.
mendengar tentang kekhawatiran. Hari ini kita masih teruskan khotbah minggu yang lalu tentang dikuasai atau menguasai firman. Pada hari Minggu saya sudah jelaskan, banyak orang mengerti, tahu firman tentang kekhawatiran, menguasai firman tentang kekhawatiran, tapi kekhawatiran itu tetap ada dalam dirinya dan kekhawatiran itu menguasai dia. Seharusnya kalau dia menguasai firman, dia juga harus dikuasai oleh firman. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir. Dia bisa dikuasai firman, tidak khawatir. Nah, sekarang saya akan teruskan tentang dikuasai atau menguasai firman, tapi bagian yang lain, yaitu tentang pengampunan. Jemaat sekalian, kalau mendengar kata mengampuni, kita ingat di Alkitab banyak menuliskan tentang mengampuni. Salah satunya kita lihat di dalam Injil, ya, ada Injil Matius. Apa yang dikatakan di situ? Pasti jemaat sekalian hafal, ya. Mengampuni, ya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, kita berdoa dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, kita minta ampun kepada Bapa itu kan gampang. Bapa dengan kasihnya, ya, mengampuni kita. Tapi mudahkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Ya, kita sudah tahu firman mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi apakah kita dikuasai firman sehingga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Mengampuni. Kalau pada hari Minggu yang lalu saya sudah ceritakan tentang seorang pendeta bernama Craig Crutchell. Ya, seorang pendeta, dia menuliskan buku tentang Kristen ateis. Maksudnya apa? Maksudnya kita sudah percaya, tapi kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu juga dialami dalam kehidupan pendeta Craig Crutchell ini. Salah satunya tentang pengampunan. Ya, dia mengisahkan tentang pengampunan ini, kejadian yang menimpa dirinya. Dia punya adik perempuan selisih sekitar 3 tahun dengan dia. Dalam keluarganya dia anak laki-laki. Anak laki-laki, orang tuanya mengajarkan dia menjadi pelindung bagi adik-adiknya. Dia merasa mendapatkan kehormatan, ya, menjadi pelindung bagi adik-adiknya. Jemaat sekalian, adiknya ini, adik yang perempuan ini yang selisih 3 tahun tadi yang saya ceritakan, ya, sesuai dengan usianya, lalu dia punya pacar. Siapakah pacarnya ini? Seorang yang pernah jadi gurunya, ya, bernama Max. Bernama Max itu menjadi pacar dari adiknya. Sikapnya begitu baik, begitu ramah, sehingga pendeta Craig ini percaya kepada pacar adiknya. Bahkan orang tuanya pun percaya kepada pacar adiknya, ya. Tapi tidak disangka seorang yang pernah jadi guru adiknya, seorang yang penampilannya begitu ramah, ya, begitu baik, ternyata melecehkan adiknya. Lalu dia mendapat informasi juga, bukan hanya peristiwa yang terjadi pada adiknya. Ternyata sang guru ini juga beberapa kali melecehkan wanita yang lain. Wah, pendeta Craig begitu marah sekali, ya. Ingin rasanya kalau ketemu sama Max, ya, ingin rasanya dia ingin menonjok
memukuli karena dia tidak menyangka seorang seperti itu melecehkan adiknya. Dia merasa sebagai pelindung adiknya, ya, kehormatannya diganggu sama Max ini. Dia timbul kepahitan. Kepahitan mengakibatkan, ya, punya perasaan benci, punya perasaan marah, ya, ingin melakukan kekerasan pada Max, mungkin juga ingin membunuh Max, ya, kalau dia ingat bagaimana melecehkan adik perempuannya. Kepahitan. Alkitab mengatakan apa tentang kepahitan? Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Nah, ini memperjelas dalam doa Bapa kami. Kita meminta pengampunan dari Allah, ya, karena kita bisa mengampuni orang lain, bisa mengampuni saudara kita yang lain, ya. Nah, Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 31-32 ini mengajarkan mengampuni. Jangan ada akar pahit, ya. Kalau tidak mengampuni, maka muncullah akar pahit. Akar. Kalau bicara akar, kita ingat tentang tanaman, ya. Misalnya di depan rumah saya banyak tanaman rumput. Lalu saya ingin bersihkan. Saya cabut rumput itu, tapi saya tidak cabut sampai ke akarnya. Apa yang terjadi jemaat sekalian? Rumput itu akan tumbuh kembali, ya. Cabut lagi, tapi tidak bersama akarnya. Nanti beberapa waktu kemudian rumput itu akan tumbuh kembali. Begitu juga dengan akar kepahitan. Kalau akarnya tidak dicabut, kepahitan itu muncul kembali. Nah, pendeta Greg, ya, dia seringkali terpikir tentang Max, ya. Begitu terpikir tentang Max, itu kepahitan itu muncul kembali. Ingin rasanya mencari Max, ya. Lalu melakukan kekerasan kepada Max. Bahkan sekali-sekali timbul rasanya ingin mencari dan membunuh Max. Tapi sebagai orang percaya, dia ingat firman Tuhan mengampuni. Tapi hati ini tidak bisa mengampuni, ya. Firman Tuhan itu enak didengar, ya, mudah diterima, tapi susah untuk melakukannya. Mengampuni, semua kita sudah tahu, ya, kita menguasai ayat tentang mengampuni. Tapi apakah kita dikuasai firman Tuhan untuk bisa mengampuni? Nah, itulah persoalannya. Dalam artikel di Google saya baca, mengapa ya orang tidak bisa mengampuni? Dijelaskan 5 poin. Tapi berkaitan sama contoh saya pendeta Krep tadi, saya ambil saja 1 poin. Mengapa orang tidak bisa mengampuni? Karena ada luka batin. Batinnya terluka. Pendeta Krep ini merasakan terhinakan oleh Max, ya. Dia merasa gagal menjadi pelindung bagi adiknya yang perempuan ini, ya. Itu menjadi satu luka batin. Nah,
ibarat kita sedang paku tembok. Paku tembok, ya. Lalu paku itu ingin dicabut lagi. Bagaimana nih temboknya? Tetap ada lubangnya, ya. Nah, itu ibarat seperti orang luka batin, tetap ada lubangnya, ya. Kalau sudah mengalami luka batin itu, ya, sulit sekali dilupakan, ya. Sehingga seringkali kalau teringat Max, ya, dia bukannya memaafkan, bukannya mendoakan supaya Max berubah, ya, tapi ingin melakukan pembalasan kepada Max ini. Suatu ketika dia mendengar sebuah khotbah yang disampaikan oleh seorang pendeta. Khotbah itu tentang mengampuni. Tapi hari itu khotbah itu begitu berbicara kepada dia. Dia teringat Max. Pada waktu itu dia dengar khotbah ini, ya, dia ingin mengampuni Max. Tapi tiba-tiba, ya, seperti timbul perlawanan dari dirinya. Nggak bisa, ya. Max sudah berlaku begitu menyakiti adiknya, menyakiti hatinya, nggak bisa, ya. Tapi dia belajar pada saat itu untuk berdoa mengampuni Max. Jemaat sekalian, apakah itu bisa hilang dalam seketika? Belum, jemaat sekalian. Lalu satu kesempatan dia ikut PA dalam komunitasnya. Di dalam PA itu juga belajar tentang mengampuni. Ya. Dia merasa belum bisa mengampuni Max. Dia datang berdoa, ya, supaya Tuhan mampukan dia mengampuni Max, ya. Nah, apakah selesai, jemaat sekalian? Juga belum selesai. Juga masih muncul akar pahit itu, ya. Memang akar seperti saya contohkan tadi dengan rumput. Kalau akar itu tidak dicabut, ya enggak akan tumbuh lagi, ya. Kalau kepahitan itu ada akarnya, kepahitan itu begitu dengar firman Tuhan, ya, bisa hilang, tapi akarnya tetap ada. Begitu PA, ya, kepahitan itu bisa diatasi, tapi akarnya masih ada. Bagaimana cara menghilangkan akar kepahitan ini? Ya. Nah, jemaat sekalian, kita tidak cukup menguasai firman, tapi memang firman itu harus menguasai. Kata mengampuni tidak cukup di bibir saja, ya. Nah, itu harus sampai ke hati kita. Tapi kata orang, sakitnya tuh ada di sini. Sakitnya ada di sini. Di hati itu masih sakit, ya. Jadi bagaimana bisa dikuasai firman untuk mengampuni, ya. Nah, karena kepahitan itu, akar kepahitan itu masih ada, tetap saja tidak bisa mengampuni. Waktu terus berjalan, ya, terus berjalan. Dia berusaha mulai melatih diri, ya, mulai dengan berusaha mendoakan Max, ya, supaya Tuhan ubahkan Max, ya, supaya Tuhan ubahkan Max. Tapi dia melalui doa ini, dia terbuka satu hal. Seharusnya saya tidak hanya mendoakan supaya Max diubahkan, tapi saya juga harus berubah. Berubah apa? Berubah untuk bisa mengampuni Max sekarang. Jadi bukan hanya mendoakan supaya Max berubah, ya, berubah karena dia sudah hidup melakukan hal-hal yang jahat, termasuk kepada adiknya perempuan, ya. Max berubah, tapi bukan hanya Max berubah, ya, dirinya harus berubah untuk bisa mengampuni Max. Sejak itu dia belajar untuk
bisa mengampuni Max. Dia minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengampuni Max di dalam doanya. Dia terus minta kekuatan Tuhan di dalam doanya itu bisa mengampuni Max, dan biarlah Max juga diubahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, jemaat sekalian, kita coba lihat satu lagi ayat Alkitab apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tidak berbeda bukan jemaat sekalian, ya. Dan ayat pengampunan ini di beberapa tempat banyak loh jemaat sekalian, ya. Dan kita juga pasti tahu, ya, kita menguasai firman tentang mengampuni seperti pendeta Craig ini. Tapi untuk mengampuni tidak semudah itu, ya. Dia berdoa dan dia terus diingatkan oleh ayat firman Tuhan. Akhirnya firman Tuhan itu menguasai dirinya, menguasai hatinya, ya, agar kebaikan itu bisa dicabut, ya. Dan pada satu Natal dia teringat Max. Kali ini bukan lagi untuk membalas Max, tapi mau berpikir bagaimana Max, ya, bagaimana Max, dia yang sudah percaya kepada Tuhan, dia yang bisa mengampuni Max, ya. Apakah Max sudah berubah hidupnya? Nah, dia sudah tahu Max itu ternyata, ya, Max itu ternyata sakit. Tapi dia belum tahu sakitnya tambah parah, dan Max ternyata dirawat di rumah sakit dan penyakitnya tambah parah. Dia tidak bisa menemui Max. Dia menulis sebuah surat untuk Max. Dia katakan, Max, saya sangat sakit hati saya waktu engkau perlakukan adik perempuan saya, melecehkan dia. Tapi saya belajar mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni saya. Max, saya mengampuni kamu. Saya juga berharap, Max, kamu datang kepada Tuhan Yesus, menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Surat itu dia kirim ke rumah sakit, ya. Max mulai parah, ya, mulai tidak bisa membaca. Lalu perawat membacakan surat yang ditulis oleh pendeta Craig ini kepada Max, ya. Waktu Max membaca surat ini, berinang air matanya, ya. Dan seperti tulisan pendeta Craig ini, dia datang berdoa kepada Tuhan Yesus, meminta pengampunan Tuhan Yesus, ya. Setelah selesai dia berdoa seperti itu, ya. Nah, perawat menceritakan kepada pendeta Craig. Selesai dia berdoa seperti itu, wajahnya berubah menjadi lebih ceria. Dan beberapa waktu kemudian dia menghembuskan nafas terakhir. Jemaat sekalian, kadangkala orang punya kesalahan, ya, terhadap seseorang, tapi orang itu belum mengampuni dia. Itu kadangkala dia belum bisa meninggal, ya. Tapi begitu dia dapat surat ini, mungkin inilah surat yang ditunggu oleh Max, ya, bahwa pendeta Craig mengampuni dia. Mungkin itulah yang ditunggu, karena selesai membaca surat ini, beberapa saat kemudian Max meninggal dunia, ya. Nah, kita lihat, ya, tentang pengampunan. Pengampunan ini tidak cukup kita menguasai, mengerti, tapi biarkan ayat firman itu menguasai hidup kita, hati kita, sehingga kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan, tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan kemarahan kepada orang lain, tapi kita merasa itu bisa keluar dari hati kita. Nah,
itu baru namanya dikuasai oleh firman, ya. Bukan saja menguasai firman, tahu firman, tapi memang hati kita, hidup kita dikuasai oleh firman. Dalam hatiku tidak menyimpan kesalahan orang, dalam hatiku tidak membenci orang, dalam hatiku tidak menendam kepada orang, dalam hatiku tidak ingin memukul orang, ya, karena ingin membalaskan sesuatu kepada dia, ya. Pengampunan menguasai hidupmu, menguasai hatimu, ya, seperti pendeta Greg. Apa yang terjadi kalau kita bisa mengampuni orang lain? Ternyata orang lain pun bisa berubah hidupnya, bahkan bisa terjadi seperti Max ini, dia terbuka untuk percaya Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, saya ajak kita berdiri walaupun ada di tempat masing-masing. Kita datang kepada Tuhan. Kalau engkau punya kemarahan kepada seseorang, punya kebencian kepada seseorang, punya sakit hati kepada seseorang, engkau ingin marah kepada orang itu, ingin membalaskan dendammu kepada orang ini, sesuai dengan firman Tuhan, baik di dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32, di dalam Kolose 3 ayat 13, ampunlah seorang akan yang lain, seperti Allah mengampuni kita. Mari kita angkat tangan kita. Kita buka hati kita ke hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan Yesus, saya menyimpan kemarahan, kebencian, dendam kepada seseorang. Katakan orang itu dalam hatimu. Lalu engkau katakan, Tuhan Yesus, jamahlah hatiku supaya aku bisa mengampuni orang itu. Malam hari ini juga, Tuhan, jamahlah hatiku supaya aku bisa mengampuni orang itu. Katakan kepada Tuhan, jamahlah hatiku, jamahlah hatiku supaya aku bisa mengampuni orang itu. Ingat firman Tuhan, ampunlah seorang akan yang lain, seperti Bapa Allah kita mengampuni kita. Saya ingin ajak kita berdoa bersama pada malam hari ini. Bapa, Engkau mendengar penyerahan kami kepadamu. Hati kami terbuka kepadamu, supaya Bapa menjamah hati kami. Hati kami diliputi pengampunan, diliputi kasih Tuhan, untuk bisa mengampuni orang yang sudah kami benci, orang yang sudah menyakiti hati kami, orang yang sudah menghina kami, orang yang sudah mengecewakan kami. Bapa, jamahlah hati kami, ubahkan kami, supaya pengampunan itu menguasai hati kami dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.